sahabat dunia bidan, pengen KB, takut gemuk, nggak pengen yang hormonal, gunakan saja IUD. Jangan kemana-mana, kita akan bahas tentang IUD, oke? Nah, sekarang apa sih IUD itu? Nah, ini alatnya seperti ini bunda, oke? Bisa dilihat ya, ya ini. Ini terbuat dari plastik dan ini ada lilitan tembaga, oke? Di sini ada tembaga, ini adalah plastik dan ini adalah benangnya, oke? Benang ini adalah untuk memberitahukan atau mensinyalkan bahwa ini alatnya masih ada di dalam, oke? Fungsinya. Untuk keuntungannya itu macam-macam, banyak sekali keuntungannya. Jadi mulai dari ini tidak mempengaruhi hubungan seksual, ini tidak berubah hormonal sehingga tidak mempengaruhi sistem tubuh, tidak menyebabkan kegemukan, tidak menyebabkan jerawat dan sebagainya. Juga ini jangka panjang, efeknya adalah jangka panjang. Juga ini bisa digunakan sampai dengan menopause. Ini bisa digunakan sampai dengan 8-10 tahun ya. 8 sampai dengan 10 tahun tergantung dari keterangan yang ada di labelnya. Oke, Bunda juga tidak perlu mengingat-ingat ya. Aku harus kembali lagi suntik kapan? Kalau suntik kan kayak gitu. Juga kalau pil, aku ini setiap hari aku harus minum pil. Enggak ya, enggak perlu seperti itu. Terus efektivitasnya juga tinggi ya. Tapi perlu diingat ya, semua alat kontrasepsi itu ada angka kegagalan ya. Jadi ada angka kegagalan. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa setiap kita menggunakan alat kontrasepsi pasti tidak hamil. Enggak ya, pasti ini pasti ada angka kegagalan, tinggal persentasenya aja berapa. Kalau di IUD ini angka kegagalannya lumayan kecil. Oke, ini bisa juga digunakan pada orang yang habis melahirkan ya, habis abortus, itu bisa digunakan secara langsung. Bahkan ini pada saat selesai persalinan itu juga bisa digunakan ya. Namanya IUD pasca plasenta. Jadi begitu plasenta atau ari-ari itu keluar, itu langsung bisa digunakan, langsung bisa dimasukkan, sehingga pada saat Bunda sudah selesai masa nifas, Bunda nggak berpikir lagi tentang KB. Ini langsung bisa digunakan. Jadi ini efektivitasnya tinggi. Setelah pemakaian, jika langsung digunakan dan tidak ada masalah, itu bisa langsung digunakan untuk berhubungan seksual. Untuk kerugiannya itu biasanya berhubungan dengan menstruasi. Menstruasinya jadi lebih banyak gitu. Karena apa? Karena di dalam ada alatnya. Juga terkadang yang sering ini adalah keputihan. Keputihan ini adalah sebenarnya wajar ya untuk pengguna alat kontrasepsi IUD. Karena apa? Tubuh berusaha mengeluarkan IUD-nya karena IUD itu dianggap sebagai benda asing, dan efek dari dia ingin mengeluarkan benda asing tersebut, dia akan mengeluarkan lendir atau keputihan. Oke, kerugian berikutnya yaitu saat haid biasanya ada sebagian orang yang mengalami nyeri haid ya. Biasanya nggak ada nyeri haid, sekarang ada nyeri haid. Terus tidak bisa mencegah dari penyakit atau penyakit IMS ya, infeksi menular seksual. Jadi beda dengan kondom. Kalau kondom bisa mencegah penyakit infeksi menular karena kan nggak ada penghalangnya ya, jadi nggak seperti kondom. Juga penyakit radang panggul kadang bisa dipicu oleh IUD ini. Juga kerugiannya yaitu ini untuk proses pemasangannya perlu dilakukan oleh seseorang yang profesional ya, jadi tidak sembarangan bisa melakukannya. Bunda tidak bisa melakukannya sendiri. Bunda harus datang ke tenaga kesehatan untuk kontrol ya, untuk pemasangan maupun pencabutan itu hampir semuanya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Beda dengan pil kan, kalau pil Bunda bisa minum sendiri, kondom bisa dipakai sendiri. Oke, itu ya.
Terus juga ini apa? Untuk kerugian saya kira cuman itu ya, terkadang terjadi kegagalan. Tapi ini semua alat kontrasepsi ada faktor kegagalan. Oke. Untuk siapa saja sih yang boleh memakai? Siapa saja yang bisa menggunakan alat kontrasepsi IUD ini? Dia yang berusia reproduksi atau reproduksinya itu usia reproduktif lah ya. Terus berikutnya dia nulipar atau dia sudah pernah memiliki anak ya, sudah pernah memiliki anak. Juga orang yang tidak suka mengingat-ingat aku harus kembali suntik kapan, aku minum pil kapan. Nah, orang yang seperti itu, orang yang habis keguguran, orang yang sedang menyusui, orang yang apa istilahnya tekanan darahnya tinggi. Nah, ini bagus karena apa? Dia tidak berhubungan dengan hormon ya. Jadi ini disarankan, justru disarankan untuk orang-orang yang tekanan darahnya tinggi, jadi nggak masalah. Oke. Berikutnya orang yang gemuk juga. Sekarang siapa yang tidak boleh menggunakan IUD ini? Yang tidak boleh menggunakan IUD ini adalah orang yang memiliki riwayat dia sering perdarahan dari vagina ya, perdarahan per-vag yang tidak diketahui. Jadi di luar siklus menstruasi dia perdarahan ya. Ini tidak boleh. Ada kanker di leher rahim, ini juga tidak boleh ya. Berikutnya lagi dia menderita TBC pelvic ya, TBC yang ada di pelvic. Terus dia memiliki rahim yang ukurannya di bawah 5 cm. Jadi ini nanti akan diukur oleh yang memasang berapa ukurannya. Juga penyakit-penyakit vaginitis itu juga nggak boleh. Jadi ada infeksi-infeksi di daerah kewanitaan itu tidak boleh menggunakan IUD ini. Oke. Terus sekarang gimana sih aku mau peragain untuk pemasangannya? Jadi bunda paling tidak bisa, oh ternyata seperti itu pemasangan dari IUD ini. Jadi aku tunjukin dulu ya, alatnya adalah seperti ini. Jadi mana tadi IUD-ku? Nah ini IUD-nya seperti ini. Jadi ini aku mau peragain aja. Jadi bunda paling tidak, oh ternyata tidak semenakutkan yang aku bayangin gitu. Harapannya seperti itu. Jadi nanti karena tidak mempengaruhi, tidak melukai ya, kadang luka ada sih kecil tapi kemungkinan lukanya kecil. Oke. Jadi alatnya seperti ini alat untuk memasukkan, tapi yang ada di rahim itu hanya alat yang aku tunjukkan tadi. Oke. Nah ini dimasukkan di sini bunda, dimasukkan, jadi nanti dia akan tinggal di sini. Oke. Nah di sini ya. Nah dia akan di sini. Ini udah tepat sesuai ukurannya ya. Oke. Jadi gini caranya ya. Nanti setelah bunda diukur, ini dimasukkan dulu alatnya. Oke, kayak gini. Iya. Ini. Kan diukur rahimnya ya, bukan pakai ini, tapi ini kira-kira ukurannya caranya kayak gini gitu aja. Jadi nanti ada alatnya. Nah, ini dimasukkan ke dalam rahim. Ini kan vagina ya, vagina ini masuk ke dalam rahim terus ke sana. Oke. Nah, ini didorong pakai inserter ini. Didorong ini pakai inserter ini ya. Ya ini namanya inserter ini. Oh iya ini. Udah bisa dilihat ya. Ini jadi ini bukan didorong ya sebenarnya. Ini ditarik ke sini. Ini tetap posisinya, terus ini ditarik ke belakang. Lah. Gitu. Ya. Lalu masukkan lagi ke atas gini. Ya. Gitu ya. Lalu di ini terus nyampe di sini benang dipotong krek gitu. Oke, benangnya dipotong. Nah, setelah seperti ini posisinya udah bagus kan?
Oke. Terus Bunda ini setiap bulan Bunda bisa periksa sendiri ini, cek sendiri ini benangnya masih atau enggak gitu. Ini di sini bisa dilihat. Terus nanti seandainya ada terasa benang pada saat hubungan seksual itu bisa dilingkarkan kayak gini. Nah, gini. Dilingkarkan seperti ini. Udah beres deh. Oke, paham ya? Nah, udah paham kan Bunda? Nah, tapi pada IUD ini kalau rahimnya itu besar, biasanya pada orang-orang yang udah punya anak yang sangat banyak, ini biasanya kan ini longgar. Jadi ini kadang ada yang ekspulsi. Ekspulsi ini gini. Jadi dia turun sendiri, melorot sendiri, nggak usah pakai dilepas, nggak usah pakai ini lepas sendiri ya. Ini udah jatuh sendiri. Nah, tapi ini jarang juga terjadi. Oke, demikian tadi tentang IUD. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan. Juga aktifkan tombol loncengnya agar kalau Dunia Bidan nanti upload bisa mendapatkan notifikasi dan bisa melihat videonya paling terdepan. Oke, Dunia Bidan.